Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, senang sekali menyapa Anda. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun yang baru artinya semangat baru. Tahun baru artinya ada sebuah pengharapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Saya ingin menyatakan kepada Anda, tahun 2021 adalah tahun yang mana kita akan mengalami janji-janji Tuhan digenapkan dalam hidup kita semuanya. Janjinya adalah, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ibu bapak saudara semuanya, 2020 bagi sebagian pasar orang adalah tahun yang berat. Bagi banyak perusahaan, 2020 adalah tahun tersulit. Ibu bapak saudara semuanya, angka pengangguran juga meningkat. Lalu kemudian daya beli masyarakat turun, roda ekonomi tidak kunjung bergerak dengan baik. Dan COVID-19 juga sepertinya perlu waktu khusus sampai benar-benar pandemi ini berakhir. Walau demikian, hari ini pesan firman Tuhan hendak disampaikan kepada Anda, memberikan kepada Anda sebuah pengharapan. Sebab di dalam Tuhan memang selalu ada pengharapan. Sekali lagi, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Situasi sulit boleh terjadi, tetapi kaki kita tetap tegak berdiri. Ibu bapak, janjinya berlaku dalam hidup kita. Walau 1000 rebah di sebelah kanan, 10.000 rebah di sebelah kiri, tetapi Tuhanlah yang akan menopang hidup kita semuanya. Hari ini di awal tahun, saya ingin mengajak Anda belajar akan firman Tuhan. Apa yang mesti kita harus lakukan di awal tahun, di tahun yang baru ini. Ibu bapak saudara semuanya, kalau kita belajar tentang budaya Israel, ternyata mereka juga punya budaya tahun baru. Sekalipun secara pengkalenderan itu berbeda dengan kalender yang kita peringati. Kalau kita memperingati di bulan Januari, tepatnya 1 Januari sebagai hari tahun baru, maka dalam budaya Israel itu tahun baru mereka jatuhnya di sekitar bulan September dan Oktober. Mereka mengenal tahun baru yang populer disebut dengan Rosh Hashanah. Rosh itu artinya permulaan atau kepala. Hashanah itu dalam bahasa umum adalah tahun. Jadi Rosh Hashanah adalah permulaan tahun. Jadi Rosh Hashanah ini bahasa Yahudi, bahasa Ibrani yang artinya awal tahun yang baru. Mereka juga memperingati tahun baru sebagaimana halnya kita memperingati tahun baru. Tetapi kalau kita belajar tentang sejarah bangsa Israel, cara mereka memperingati tahun baru itu berbeda dengan kita memperingati tahun baru. Pada umumnya tahun baru diperingati dengan apa? Anda akan menjawab, kembang api akan dimeriahkan, dirayakan dengan pesta, akan dirayakan dengan sukacita. Ibu bapak saudara semuanya, gelar pesta mewah, saksikan pertunjukan-pertunjukan yang memukau, atau banyak orang juga menghabiskan pergantian tahun dengan dia semalam-malaman menikmati pesta. Itulah yang kebanyakan orang lakukan ketika menyambut tahun baru. Tapi coba belajar apa yang firman Tuhan sampaikan, bagaimana seharusnya kita menyambut tahun baru. Mari belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka menyambut tahun baru. Buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ini perintah Tuhan apa yang harus umat Israel lakukan di hari pergantian tahun atau di hari Rosh Hashanah. Bilangan 10 ayat yang ke-10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria,
pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu. Haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ibu bapak saudara semuanya, inilah perintah Tuhan yang harus dilakukan umat Israel dalam peringatan Rosh Hashanah atau permulaan tahun. Mereka boleh bersukacita karena Tuhan sendiri berkata, di hari-hari kamu bersukaria pada perayaan-perayaanmu. Artinya mereka boleh merayakan. Tetapi yang tidak boleh mereka lupa adalah mereka harus meniup nafiri dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dengan kata lain, ibu bapak saudara semuanya, pergantian tahun harus diawali dengan mencari Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini yang seringkali kita lupa. Kita mengawali tahun dengan pesta, kita mengawali tahun dengan kembang api, kita mengawali tahun dengan pertunjukan yang memukau. Tapi berapa banyak di antara Anda yang mengawali tahun dengan mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan Anda benar-benar minta tuntunan Tuhan dalam hidup Anda, supaya Anda bisa menjalani mulai start dari awal tahun ini sampai akhir tahun dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, bukan berarti kita tidak boleh pesta, bukan berarti kita tidak boleh merayakan dengan penuh sukacita dan kesenangan bersama dengan teman-teman, keluarga, dan seterusnya. Tapi saya ingin mengajak Anda, awali tahun baru dengan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sesungguhnya itulah kunci keberhasilan kita, itulah kunci kemenangan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Saya mengajak Anda belajar dari satu tokoh. Tokoh ini luar biasa, karena tokoh ini penuh dengan kemenangan. Tokoh ini mengalami bagaimana Tuhan melimpahkan kemakmuran. Tokoh ini diberikan keamanan. Bahkan tokoh ini juga mengalami mujizat yang tidak lumrah, yang tidak umum. Mari kita belajar dari tokoh yang namanya Hizkia. Ibu bapak saudara semuanya, apa kunci keberhasilan Hizkia dan bagaimana dia menjadi raja yang berhasil di Israel? Apa yang dia lakukan di awal-awal pemerintahannya? Mari buka Alkitab saudara dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ketiga. 2 Tawarikh pasal 29 ayat yang ketiga. Kita belajar dari Raja Hizkia. Saya bacakan buat Anda 2 Tawarikh 29 ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskan dirimu dan kuduskan rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Ibu bapak saudara semuanya, yang dilakukan pertama kali oleh Raja Hizkia pada tahun pertama pemerintahnya, bahkan pada bulan pertama pemerintahnya, di awal pemerintahannya, dia melakukan apa? Itu yang menunjukkan prioritas dia. Yang pertama yang dia lakukan itu menunjukkan apa yang penting buat dia.
Yang pertama-tama dilakukan oleh Raja Hizkia bukan menghitung kekuatan militernya, bukan memperkuat militernya dengan membuat banyak senjata, bukan mengumpulkan ahli-ahli ekonom, bukan mengumpulkan orang-orang politik yang hebat, bukan mengumpulkan para cendekiawan, bukan melakukan banyak strategi supaya kerajaannya kuat, menjadi aman dan makmur. Bukan itu, Ibu Bapak Saudara. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Raja Hizkia begitu dia memerintah? Start dia memerintah, dia langsung melakukan ini. Dia buka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Artinya apa? Selama ini pintu rumah Tuhan tertutup. Kenapa tertutup? Tidak ada yang beribadah kepada Tuhan. Mereka memalingkan wajahnya daripada Tuhan, dan mereka berpaling kepada Baal. Mereka berpaling kepada dewa-dewa asing. Itulah yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya dan seluruh rakyat Israel. Sehingga Alkitab berkata murka Tuhan turun atas bangsa Israel. Namun begitu Raja Hizkia memerintah, yang pertama kali dia lakukan adalah dia cari Tuhan. Dia buka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Selama ini rumah Tuhan dalam keadaan rusak. Selama ini rumah Tuhan dalam keadaan kotor. Dan dialah yang pertama kali membuka pintu rumah itu. Yang pertama yang dia lakukan menunjukkan prioritas yang utama bagi dia. Dan kita tahu apa prioritas utama Hizkia. Bukan ekonomi, bukan politik, bukan strategi militer, bukan yang lain. Yang pertama, yang terpenting buat Hizkia adalah dia harus mencari Tuhan lebih dulu. Itulah kunci keberhasilan Raja Hizkia. Begitu dia membuka pintu rumah Tuhan, dia mengundang hadirat Tuhan, dia mengundang Tuhan hadir di dalam pemerintahan dan kerajaannya. Tuhan sendirilah yang akhirnya mengokohkan kerajaan Hizkia. Ibu bapak saudara semuanya, di era pemerintahan Raja Hizkia, kerajaan Hizkia begitu aman. Bahkan Tuhan memberikan banyak kemenangan kepada Raja Hizkia. Tidak hanya itu, ibu bapak saudara semuanya, Raja Hizkia juga diberikan kekayaan dan kemakmuran. Ayat yang ke-27 dari pasal 32, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Ia juga mendirikan kota-kota. Ia memperoleh banyak kambing, domba dan ternak. Dia juga membendung aliran Gihon dan menyalurkannya ke hilir dan seterusnya. Inilah era di mana bangsa Israel mengalami kejayaan yang pernah dialami oleh Daud ataupun Salomo. Terjadi di zaman Hizkia. Sekali lagi kuncinya apa? Dia buka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Dia cari Tuhan. Dia tempatkan Tuhan menjadi yang prioritas. Dia cari Tuhan dan dia tempatkan Tuhan menjadi yang terutama. Ibu bapak, firman-Nya digenapi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang tidak pernah kita minta, kalau kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang justru ditambahkan kepada kita. Hizkia mengalami akan hal itu. Diberikan kekayaan, kemakmuran, keamanan. Bahkan Hizkia juga mengalami mujizat yang tidak biasa. Harusnya dia mati, tapi Tuhan bisa perpanjang umurnya hingga 15 tahun lagi. Mujizat. Kenapa? Dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di awal tahun ini adalah kesempatan yang indah untuk kita kembali membuka pintu rumah Tuhan. Artinya apa? Bukan berarti gereja tutup. Banyak gereja buka, ibu bapak saudara semuanya, tetapi hati kita yang tertutup. Mari buka hatimu dan izinkan Tuhan masuk dalam hatimu, memerintah menjadi raja dalam hidupmu, dan jadikan Tuhan yang terpenting dalam hidupmu. Ibu bapak saudara semuanya, kalau kita tempatkan Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidup kita, Dia menjadi yang terutama, Dia menjadi yang prioritas,
percayalah, yang lain-lain akan ditambahkan kepada kita. Tahukah Anda, kalau Anda punya yang namanya master key adalah satu kunci untuk membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Jadi kalau kunci yang biasa adalah satu kunci untuk membuka satu lubang kunci, maka kalau ada banyak lubang kunci, maka juga Anda butuh banyak anak kunci. Tetapi ada juga yang namanya master key. Master key itu membuat Anda tidak repot dan sangat mudah sekali. Anda cukup punya satu kunci untuk membuka semua pintu di rumah Anda, untuk membuka semua gembok di rumah Anda. Hanya butuh satu kunci. Saya berkata, Tuhan adalah master key dalam hidup kita. Kalau kita cari Tuhan, kita sudah dapat Tuhan, maka yang lain akan ditambah-tambahkan kepada kita. Problem kebanyakan orang Kristen adalah dia justru menyingkirkan master key-nya. Dia cari anak kunci yang lain. Dan belum tentu anak kunci yang dia dapatkan itu cocok untuk membuka pintu. Kalau selama ini pintu-pintu itu seolah-olah tertutup dalam hidup Anda, mungkin yang kita butuhkan hanya satu, master key. Yang kita butuhkan adalah cari Tuhan. Maka begitu kita mendapatkan Tuhan, menempel, lekat dengan Tuhan, maka terobosan demi terobosan akan dinyatakan dalam hidupmu. Dan pintu-pintu yang selama ini tertutup, Tuhan bisa bukakan bagi engkau. Kuncinya adalah lekat kepada Tuhan, menempel kepada Tuhan. Bukankah pemazmur berkata seperti ini? Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sebab ia itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ibu bapak saudara semuanya, kalau ingin tahun 2021 menjadi tahun berkat bagi Anda, menjadi tahun keberhasilan bagi Anda, maka cari Tuhan sungguh-sungguh. Tempatkan Dia yang paling utama dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Ibu bapak saudara semuanya, saya harus mengatakan kepada Anda, di tahun 2021 kita tidak pernah tahu seperti apa yang bakal terjadi. Apakah 2021 adalah tahun pemulihan? Ataukah mungkin justru keadaannya sama dengan 2020? Atau malah mungkin lebih berat daripada 2020? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita mendapatkan Tuhan, kita pasti tahu bahwa 2021 apapun yang terjadi, kita aman bersama dengan Dia. Mungkin 2021 Tuhan akan bawa kita mengalami pengalaman padang gurun. Tapi selama Tuhan menjadi yang paling penting dalam hidupmu, padang gurun bukanlah tempat yang engkau takuti. Karena engkau tahu di padang gurun pun Tuhan bisa buka jalan bagi engkau. Di padang gurun justru engkau akan melihat mujizat, pemeliharaan dan penyediaan Tuhan setiap hari. Banyak orang takut ketika dia harus memasuki pengalaman lembah. Tapi belajarlah dari Daud. Sekalipun aku harus melewati lembah Baka, tapi aku tidak takut, sebab Tuhanlah yang menyertai aku. Ibu bapak saudara semuanya, saya ingin mengatakan kepada Anda, lembah kekelaman bukanlah lembah yang menakutkan selama Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu saya ingin firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi Anda. Jangan menatap tahun 2021 dengan tatapan pesimis. Jangan takut, tapi berharaplah kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan justru akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dia akan menjalani tahun dengan berlari tanpa menjadi lelah. Dan dia akan berjalan tanpa menjadi lesu. Dia akan terbang bersama dengan kekuatan Tuhan. Selamat hari tahun baru. Awali tahun baru bersama dengan Tuhan. Cari Tuhan,
dengan segenap hatimu, dan lihatlah bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupmu di sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Happy New Year's.